Buntut pernyataannya yang menyebut Presiden boleh memihak, Jokowi kini terancam dilaporkan hingga dimaksulkan. Pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu direncanakan oleh Timnas Anies Muhaimin atau Amin. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilai Jokowi sudah memenuhi syarat untuk dimaksulkan. Untuk rencana pelaporan Jokowi itu dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin, Ari Yusuf Amir pada Kamis 25 Januari. Ari mengatakan Timnas Amin saat ini tengah menganalisa terkait pernyataan Presiden Jokowi. Dengan laporan tersebut, Timnas berharap Bawaslu bisa menyikapi dengan baik. Laporan itu dibuat karena pernyataan kepala negara diduga melanggar kepentingan sebagai pemimpin negara, sebab banyak fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kepentingan kampanye. Oleh karena itu, Timnas Amin saat ini sedang menyiapkan format yang akan diserahkan ke Bawaslu. Sementara itu terkait pernyataan Jokowi memenuhi syarat dimaksulkan, disampaikan oleh Bivitri Susanti. Pakar hukum tata negara itu mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat pemaksulan. Di dalam pasal itu, Presiden dinyatakan bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela. Menurut Bivitri, Jokowi telah melakukan perbuatan tercela dengan mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak selama pemilu. Bivitri mengatakan Jokowi telah salah menafsirkan Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, menurut Bivitri, Jokowi telah memenuhi syarat dimaksulkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tidak ambil pusing atas laporan yang dilayangkan kepada dirinya. Mahfud dilaporkan ke Bawaslu karena diduga hina Capres 02 Gibran Rakabuming dengan menyebut gila dan recehan saat debat. Terkait laporan ke Bawaslu itu, Mahfud MD mengaku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam acara diskusi Taprak Prof di Lampung pada Kamis 25 Januari. Mahfud MD mengatakan tidak ingin tahu karena laporan-laporan yang dilayangkan terhadap dirinya sebelumnya selalu mentah. Ia mengatakan sudah banyak yang membuat laporan terhadap dirinya namun selalu mentah. Mahfud mempersilahkan jika ada yang ingin lapor ke Bawaslu. Adapun laporan terhadap Mahfud MD dilakukan oleh Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Sebelumnya Awaslu juga melaporkan Anies Baswedan karena diduga menyerang Prabowo Subianto pada debat Capres. Sama seperti Anies, Mahfud MD juga dituding melanggar aturan soal larangan peserta pemilu menghina seseorang. Presiden Jokowi disebut sudah memenuhi syarat untuk dimaksulkan. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti pada Kamis 25 Januari. Menurut Bivitri, Jokowi telah melakukan perbuatan tercela dengan mengeluarkan pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024. Bivitri kemudian mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat pemaksulan. Adapun salah satu syarat Presiden boleh diberhentikan adalah apabila terbukti melakukan perbuatan tercela. Bivitri menilai apa yang disampaikan Jokowi soal Presiden boleh memihak dan kampanye termasuk dalam perbuatan tercela. Terlebih pernyataan itu disampaikan Jokowi saat didampingi petinggi militer. Bivitri menjelaskan perbuatan tercela kepala negara berbeda dengan orang biasa. Bivitri juga menilai Jokowi salah menafsirkan Undang-Undang Pemilu. Ia berkata dalam pasal 299 memang tertera Presiden dan Wakil Presiden berhak kampanye. Namun jika merujuk pasal selanjutnya yakni pasal 300, 301, dan 302, kampanye tersebut boleh dilakukan jika Presiden dan Wakil Presiden petahana kembali maju dalam pemilu selanjutnya. Sedangkan posisi Jokowi saat ini bukanlah peserta pemilu, melainkan putra sulungnya yang bertanding sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Jokowi tidak seharusnya menyatakan pernyataan tersebut karena bisa menguntungkan Prabowo Gibran. Bivitri lantas menilai Jokowi telah memenuhi syarat untuk dimaksulkan karena melanggar undang-undang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming merespon video viral seseorang mengacungkan 2 jari dari dalam mobil kepresidenan Presiden Jokowi yang diduga dilakukan oleh ibu negara Iriana Jokowi. Gibran menanggapi santai terkait aksi ibunya itu, sedangkan KPU menyatakan bahwa aksi Iriana tidak bermasalah. Sebab kapasitas Iriana yang merupakan ibu negara bukan suatu jabatan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis 25 Januari. Hasyim mengatakan bahwa ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Sementara Gibran mengatakan bahwa itu merupakan hal biasa.
Selain Gibran, Presiden Jokowi sebelumnya juga merespons santai terkait video itu. Jokowi hanya menyatakan menyenangkan dan tidak menjelaskan lebih jauh maksud dari apa yang disampaikannya. Ia hanya mengatakan bahwa sangat menyenangkan bila bertemu masyarakat. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan dirinya pasang badan saat terjadi konflik proyek Wadas di Purworejo, Jawa Tengah. Ganjar mengaku bertanggung jawab atas konflik yang terjadi di Wadas itu. Ia juga mengaku membantu membebaskan warga yang saat itu diamankan oleh aparat. Capres 03 menyebut dirinya berkomitmen mengawal proyek Wadas itu. Pernyataan itu disampaikan Ganjar pada Kamis 25 Januari 2024. Ganjar menyebut konflik Wadas berawal dari minimnya sosialisasi pembangunan bendungan Bener di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Menurutnya, perwakilan masyarakat yang diajak berembuk tidak mencerminkan kelompok-kelompok yang ada. Akibatnya, penjelasan soal pembangunan bendungan tidak bisa diberikan karena warga sudah menolak terlebih dahulu. Kemudian terjadi konflik antara warga dan aparat keamanan hingga ada masyarakat yang ditangkap. Ganjar mengatakan saat itu ia turun tangan pasang badan atas konflik panas di Wadas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lalu menyediakan bis untuk memulangkan warga yang sempat diamankan polisi. Bahkan kata Ganjar, polisi saat itu memberikan bingkisan kepada para warga. Terkait ada tidaknya kerusakan lingkungan, Ganjar mengatakan tim dari Kementerian ESDM yang saat itu hendak mengecek ditolak oleh warga. Sedangkan terkait titik air di lokasi yang diperdebatkan warga, menurut Ganjar berdasarkan analisis para geolog tidak ditemukan. Berdasarkan analisis para geolog tidak ditemukan adanya titik air yang dikhawatirkan oleh warga. Namun kata Ganjar, hasil analisis itu kurang menarik bagi media dibanding konflik antara polisi dan warga. Seorang pria tiba-tiba naik panggung saat Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Gor Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis 25 Januari. Pria bernama Yunaldi alias Maete itu berteriak Prabowo berkhianat. Yunaldi mengaku pada 2019 lalu dirinya merupakan pendukung Prabowo. Namun menurutnya Prabowo telah mengkhianati rakyat terutama petani. Pasalnya saat para petani kekurangan air, Prabowo justru menebang hutan. Ia kemudian bertanya kepada Anies, jaminan apa yang akan diberikan ketika terpilih jadi presiden. Merespon hal itu, Anies mengatakan bahwa apa yang disampaikan Yunaldi sudah sering ia dengar sebelumnya. Namun pernyataan itu disampaikan dalam forum tertutup, bukan forum terbuka. Atas keluhan itu, Anies janji akan konsisten memperjuangkan rakyat. Di 2019 saya pendukung Prabowo, bahkan saya menyumbangkan uang untuk Prabowo. Gaji saya, tabungan saya sumbangkan kepada Prabowo. 3 hari 3 malam saya nggak tidur jagain kotak suara Prabowo. Tapi saat ini saya nyatakan Prabowo itu pengkhianat, Pak Anies. Seluruh rakyat Indonesia, terutama para petani, di saat petani kekurangan air, kekurangan uang, kekurangan lahan untuk mengolah sawah mereka, Prabowo membabat hutan di sana, Pak Anies. Pak, tadi ada salah satu rakyat yang bilang bahwa petani merasa dikhianati Pak Prabowo dan meminta komitmen Bapak terkait dengan petani dan juga lahan-lahan di Sumatera Barat. Betul. Jadi tadi ada yang mengungkapkan sangat terbuka dan itu menurut saya ungkapan yang selama ini sering kami dengar tapi di ruang tertutup. Dalam pertemuan-pertemuan ungkapan itu sering sekali kami dengar. Memang tidak diungkapkan di ruang terbuka. Dan tadi sebetulnya sempat ada proses tarik-menarik tuh karena dia minta bicara dan diberi kesempatan bicara tanpa kita tahu apa yang mau dibicarakan dan kemudian dia ungkapkan. Nah, kami sampaikan bahwa kita akan konsisten memperjuangkan rakyat kebanyakan. Apalagi perjuangan kami selama ini adalah perjuangan rakyat. Media asing asal Inggris bernama The Economist menyoroti gelaran Pilpres 2024 di Indonesia. The Economist merilis hasil survei Capres-Cawapres 2024. Dalam laporannya menyebut Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara mencapai 50%, disusul Ganjar Mahfud 23% dan Anies Muhaimin 21%.
Adapun survei itu dirilis pada Rabu 24 Januari 2024 kemarin. Dalam survei yang dirilis The Economist itu, pasangan nomor urut 2 unggul di posisi pertama, kemudian posisi kedua ditempati pasangan 01 dan posisi ketiga diduduki 03. Hasil tersebut hampir mirip dengan hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia, di mana dalam hasil survei LSI, elektabilitas Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama dengan suara 47,0%. Sedangkan posisi kedua ditempati Anies Muhaimin dengan elektabilitas 23,2%. Sementara Ganjar Mahfud juga berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 21,7%. Adapun survei LSI dirilis pada Sabtu 20 Januari 2024 kemarin. Mau pilih yang didukung konglomerat atau pilih yang didukung rakyat kebanyakan? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir lawan saat melakukan kampanye di Padang. Dalam orasi politiknya, Anies menyatakan ada konglomerat atau pengusaha yang terang-terangan menyatakan dukungan terhadap salah satu paslon. Sementara itu sebelumnya, para pengusaha besar di Indonesia menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Anies menilai hal itu semakin mengerucutkan bahwa ada dua pilihan dalam Pilpres, yakni pilih yang didukung oleh konglomerat atau rakyat. Anies menanyakan itu saat menyampaikan orasinya di parkiran Gor Haji Agus Salim, Kota Padang, Kamis 25 Januari. Pertanyaan itu kemudian disambut sorakan dari pendukung yang hadir dalam acara kampanye itu. Anies menegaskan bahwa pihaknya ingin membawa perubahan di Indonesia. Ia memperingatkan agar negara tidak dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Jadi tadi yang disampaikan juga oleh Bung Rizal, ada satu pesan, rakyat Indonesia sekarang boleh memilih. Beberapa hari yang lalu ada yang menyampaikan dari orang dalam kubu sebelah, bahwa kubu sebelah didukung oleh para konglomerat. Kita posternya poster rakyat, datangnya ke sini ongkos sendiri, warna posternya beda-beda, gambarnya beda-beda, karena bukan dikerjakan dengan uang dari Jakarta, tapi dikerjakan dengan uang keringat setiap orang yang bekerja untuk perubahan di tempat ini. Betul. Indonesia hari ini punya dua pilihan, mau pilih yang didukung konglomerat atau pilih yang didukung rakyat kebanyakan. Pilih yang mana? Yang rakyat atau konglomerat? Rakyat atau konglomerat? Kita ingin perubahan supaya negeri ini bukan memberi manfaat pada mereka yang besar saja. Beredar foto beras dari Badan Urusan Logistik atau Bulog ditempel stiker paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Timnas Anies Muhaimin atau Amin bereaksi keras merespon beredarnya beras Bulog untuk bantuan sosial atau bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Sedangkan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming menyatakan akan menindaklanjuti kabar tersebut. Jubir Timnas Amin Iwan Tarigan mendesak Bawaslu untuk menindak tegas dugaan pelanggaran tersebut. Hal itu disampaikan Iwan pada Jumat 26 Januari 2024. Menurut Iwan, kubu paslon nomor urut 2 sudah melakukan pelanggaran berat. Pasalnya, anggaran bansos bersumber dari APBN bukan dari pribadi atau kelompok tertentu. Jika bansos digunakan sebagai alat kampanye, maka bisa dikualifikasikan sebagai politik uang. Maka dari itu, Timnas Amin meminta perlunya transparansi dan akuntabilitas program bansos. Di sisi lain, Cawapres Gibran Rakabuming menegaskan jika pihaknya tidak melakukan kegiatan bagi-bagi beras. Hal itu diungkap Gibran di Colomadu, Karanganyar pada Kamis 25 Januari malam. Gibran mengatakan akan mencari tahu kebenaran di balik foto tersebut. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku sedih dengan pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak dan kampanye Pilpres. Caimin mengatakan jika Jokowi ingin melakukan kampanye maka dirinya meminta untuk meniru apa yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti diketahui saat menjabat sebagai Presiden, SBY sempat mengajukan cuti ikut berkampanye. SBY ikut kampanye memenangkan Partai Demokrat di pemilihan legislatif 2014. Caimin meminta agar Jokowi meniru apa yang dilakukan oleh SBY. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin di Badung, Bali, Jumat 26 Januari 2024.
Ia meminta agar Presiden Jokowi segera mengambil cuti jika ingin turun membantu melakukan kampanye. Caimin menyatakan kekecewaannya atas pernyataan Jokowi yang menyatakan Presiden boleh memihak. Menurut Caimin, sebagai seorang pemimpin negara, semestinya Jokowi berdiri di atas semua golongan, termasuk mengayomi semua kontestan pemilu 2024. Yes, kalau berpihak harus cuti segera. Kita hormat pada Pak SBY dan Pak Jokowi, tolong belajar dari Pak SBY. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.